Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winnie Puspita, dosen di program studi Farmasi Akademi Farmasi YRSI Pontianak. Saya bergabung dan mengajar di Akademi Farmasi YRSI Pontianak sejak tahun 2014. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu mata kuliah praktikum fisika farmasi. Mata kuliah praktikum fisika farmasi ini merupakan salah satu mata kuliah wajib, di mana mata kuliah ini dipelajari pada semester genap, yaitu di semester 2. Di program studi farmasi jenjang diploma 3 dengan kode mata kuliah F206, bobot 1 SKS, dan jumlah tatap muka 16 kali pertemuan, sudah termasuk UTS dan UAS. Dan tim dosen terdiri dari 2 orang, yaitu saya, Winnie Puspita, dan Ibu Dian Kartikasari. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah praktikum fisika farmasi ini, yaitu setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep dasar praktikum tentang gambaran umum fisika farmasi, massa jenis dan bobot jenis suatu zat cair, tegangan permukaan, penentuan viskositas suatu zat cair, penentuan konstanta asam asetat dengan metode titrasi asam basa, ekstraksi pelarut, penentuan titik beku larutan, kelarutan, kecepatan pelarutan, emulsifikasi, serta mikromeretik pada sediaan farmasi, sehingga dapat menjamin mutu produk sediaan farmasi yang dihasilkan. Adapun deskripsi mata kuliah dari praktikum fisika farmasi ini merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang gambaran umum mengenai fisika farmasi, massa jenis dan bobot jenis suatu zat cair, penentuan viskositas suatu zat cair, penentuan konstanta asam asetat dengan metode titrasi asam basa, ekstraksi pelarut, penentuan titik beku larutan, kelarutan, kecepatan pelarutan, emulsifikasi, tegangan permukaan, serta mikromeretik pada sediaan farmasi, sehingga dapat menjamin mutu produk sediaan farmasi yang dihasilkan. Adapun sistem dan strategi pembelajaran yang saya gunakan pada praktikum fisika farmasi di sini mengacu pada pedoman perkuliahan di Akademi Farmasi YRSI Pontianak, yaitu blended learning. Dikarenakan pada saat ini masih dalam suasana pandemi COVID-19, sehingga metode blended learning ini yaitu dengan cara mengkombinasikan antara sistem luring dan sistem daring. Nah, sistem luring ini meliputi kegiatan pembelajaran dilakukan secara tatap muka di laboratorium seperti biasanya. Dan satu kelas tersebut dibagi menjadi 4 kelompok secara bergantian. Nah, untuk sistem daring ini meliputi Google Classroom, WhatsApp Group, dan juga Google Form. Dalam proses belajar mengajar, biasanya saya selalu menyiapkan rencana pembelajaran semester atau RPS yang akan dijadikan sebagai acuan untuk jumlah pertemuan dan topik yang akan disampaikan. Nah, RPS ini biasanya saya akan sampaikan di awal pertemuan untuk membuat kontrak perkuliahan dengan mahasiswa. Selain itu, saya juga selalu menyiapkan bahan ajar, antara lain penuntun praktikum dan juga video pembelajaran atau video praktikum. Nah, di mana biasanya untuk bahan ajar tadi antara lain RPS, kemudian buku penuntun praktikum, dan juga video pembelajaran atau video praktikum akan saya share sebelum atau di awal pertemuan pada Google Classroom. Sehingga diharapkan nantinya tujuannya agar mahasiswa sudah dapat memahami dan dapat melakukan praktikum yang akan dilakukan pada saat di laboratorium. Kemudian metode pembelajaran yang saya gunakan antara lain ceramah, diskusi, tanya jawab, serta praktikum di laboratorium. Jadi untuk tadi metode yang digunakan pada strategi pembelajaran yaitu blended learning, mengkombinasikan antara metode luring dan metode daring. Nah, metode daring tadi salah satunya saya menggunakan Google Classroom. Nah, di awal pertemuan saya sudah menyampaikan RPS, kemudian buku penuntun praktikum, dan juga video praktikum. Nah, selain itu pada saat praktikum di laboratorium, saya juga melakukan ceramah.
Nah, ceramah di sini saya akan menyampaikan terkait percobaan yang akan dilakukan pada saat praktikum, terkait mulai dari cara kerja, kemudian mulai dari tujuan praktikum, cara kerja sampai ke cara perhitungan rumus sesuai dengan literatur yang digunakan. Dan untuk mereview kembali topik-topik yang sudah disampaikan pada saat sebelum perkuliahan. Selain itu, saya akan melakukan diskusi. Jadi setelah saya melakukan ceramah, pemaparan terkait materi yang akan dipraktikkan, setelah itu saya akan melakukan diskusi. Nah, diskusi di sini bertujuan untuk agar mahasiswa terlatih dalam pola pikir untuk menganalisis, kemudian mengemukakan pendapat, kemudian menghargai pendapat orang lain, komunikasi dengan baik, dan membuat kesimpulan materi yang didiskusikan. Dan biasanya saya pada saat melakukan ceramah dan diskusi, saya akan memberikan contoh hitungan. Nah, setelah itu mereka akan menghitung dan mendiskusikan. Setelah itu akan dilakukan tanya jawab untuk mengukur kemampuan mahasiswa dan pemahaman mahasiswa terkait materi yang akan dipraktikkan. Untuk pelaksanaan praktikum fisika farmasi di laboratorium, mahasiswa sebelumnya diwajibkan melihat semua informasi pada Google Classroom dan dapat ditanyakan jika diperlukan. Dan mahasiswa melakukan persiapan sebelum melakukan praktikum, meliputi menggunakan jas laboratorium, membawa perlengkapan praktikum, dan juga mewajibkan mahasiswa untuk menyiapkan jurnal kecil. Nah, di sini saya selalu mewajibkan mahasiswa untuk membuat jurnal kecil atau jurnal sementara, jurnal aktivitas, dan ini akan dijadikan acuan pada saat melakukan praktikum. Nah, di mana nantinya jurnal kecil ini akan dilanjutkan setelah memperoleh data pada saat praktikum, dilanjutkan menjadi laporan akhir. Nah, selain itu mahasiswa juga diwajibkan membawa perlengkapan protokol kesehatan, antara lain masker, handphone, dan juga hand sanitizer. Kemampuan yang diharapkan setelah melakukan praktikum dan berbagai strategi serta metode yang saya gunakan dalam proses pembelajaran bertujuan agar mahasiswa dapat terampil dan tepat dalam melakukan praktikum fisika farmasi, sehingga dapat menjamin mutu produk sediaan farmasi yang dihasilkan. Nah, pada video pembelajaran di laboratorium yang saya tampilkan nanti, ada beberapa contoh materi, antara lain penentuan massa jenis dan bobot jenis, kemudian penentuan viskositas, serta penentuan tegangan permukaan. Nah, di mana tujuan dari tiap-tiap percobaan tersebut, yang pertama yaitu penentuan massa jenis, di situ mahasiswa melakukan penentuan massa jenis salah satu bahan yang digunakan dalam sediaan farmasi, yaitu gliserin, dan juga menentukan viskositasnya. Nah, setelah mereka melakukan praktikum dan mendapatkan hasil dari massa jenis, bobot jenis, serta viskositas dari gliserin tersebut, mahasiswa membandingkan dengan persyaratan. Nah, persyaratan yang sesuai standar yang dikatakan baik untuk massa jenis, bobot jenis, serta viskositas suatu gliserin. Nah, begitu juga dengan tegangan permukaan. Nah, mahasiswa di sini mengukur tegangan permukaan, yaitu menggunakan SLS atau sodium lauryl sulfat, atau biasa disebut dengan larutan deterjen. Dan mahasiswa melakukan pengukuran tegangan permukaan dan disesuaikan dengan persyaratan, sehingga nantinya tujuan dari praktikum itu mahasiswa dapat melakukan terampil dan tepat melakukan praktikum fisika farmasi dan dapat menjamin mutu produk sediaan farmasi yang dihasilkan. Nah, selain itu adanya
berbagai strategi dan metode yang saya gunakan tadi bertujuan agar tercapainya kompetensi lulusan yang diharapkan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan oleh program studi farmasi Akademi Farmasi YRC Pontianak. Ya. Adapun sistem evaluasi hasil pembelajaran pada perkuliahan praktik fisika farmasi ini antara lain pada saat mahasiswa praktikum mahasiswa wajib melakukan absensi, di mana absensi atau kehadiran akan dinilai dengan bobot 10%. Kemudian untuk aktivitas mahasiswa yaitu dinilai dari keaktifan mahasiswa pada saat melakukan praktikum dan juga tugas. Nah, tugas ini tadi yaitu laporan akhir tadi yang dibuat oleh tiap mahasiswa dengan bobot 20%. Nah, kemudian untuk komponen ujian tengah semester atau UTS diberikan bobot 30% dan ujian akhir semester dengan bobot 40%. Nah, untuk hasil evaluasi nanti akan dibagikan kepada mahasiswa dalam bentuk daftar nilai. Nah, di mana apabila terdapat mahasiswa yang mendapatkan nilai kurang baik, maka akan diberikan ujian perbaikan atau remedial sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh program studi Akademi Farmasi YRC Pontianak sesuai dengan kalender akademik. Dan apabila ada yang klaim untuk nilai, akan diberikan waktu 3 hari setelah nilai tersebut keluar. Baiklah, berikut saya akan tampilkan cuplikan video pembelajaran dari praktikum fisika farmasi. Oke, baiklah, sebelum kita mulai praktikum hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali untuk praktikum fisika farmasi hari ini. Tim dosen di sini saya Ibu Weni Puspita MPham APT dan Ibu Dian Kartika Sari MPham APT. Sebelum kita mulai praktikum, mari kita absensi dulu terlebih dahulu satu persatu. Saya absen. Kurnia Dwi Utami, Larasati, Nisa Khalijah, Maisaro, Terima kasih Ibu Dian. Baiklah, saya akan menjelaskan praktikum kita hari ini. Kita akan membahas 3 materi. Materi yang pertama adalah penentuan massa jenis dan bobot jenis, kemudian penentuan viskositas menggunakan viskometer Oxford, dan yang ketiga adalah penentuan tegangan permukaan. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu penentuan massa jenis dan bobot jenis, di mana tujuan dari praktikum ini nanti kita akan dapat menentukan berapa nilai massa jenis dan bobot jenis dari suatu jenis sampel zat cair. Ya, jadi piknometer ini hanya menentukan massa jenis suatu zat cair. Caranya kalian siapkan alat piknometer. Ini yang merupakan alat piknometer. Siapkan alat piknometer kosong, kemudian kalian bersihkan terlebih dahulu. Pertama menggunakan Aquades, setelah itu kalian bilas lagi menggunakan etanol 96%. Setelah dibersihkan, timbang bobot piknometer kosong. Kalian timbang di neraca digital, kalian timbang bobot piknometer kosong, kemudian catat hasilnya. Bobot piknometer kosong hasilnya itu adalah berapa gram? Itu adalah A. Ya. Oke, selanjutnya yang kedua, isikan piknometer tadi menggunakan sampel pembanding. Zat pembanding yang kita gunakan adalah Aquades atau air. Kalian isikan Aquades tadi ke dalam piknometer hingga penuh, kemudian tutup, isikan Aquades hingga penuh, tutup, kemudian kalian lap dulu dengan tisu, lalu kalian timbang neraca analisa, sehingga diperoleh bobot piknometer plus Aquades itu adalah B. Sampelnya adalah apa? Gram. Kemudian yang ketiga, kalian keluarkan Aquades tadi yang telah dimasukkan ke dalam piknometer, bilas kembali menggunakan etanol 96%, kemudian
isikan dengan sampel zat cair yang akan kalian ukur. Nah, sampelnya tadi apa? Propylene glycol. Nah, isikan propylene glycol ke dalam pignometer hingga penuh, kemudian tutup, kalian lap dengan tisu, kemudian kalian timbang minerasi analitik hingga diperoleh nilai bobot pignometer plus sampel atau bobot pignometer plus propylene glycol. Itu adalah C. Ya. Nah, baru masuk ke dalam rumus. Rumus penentuan massa jenis atau lambangnya adalah rho. Itu adalah C kurang A bagi mililiter. Dan untuk bobot jenis lambangnya adalah S, itu adalah C kurang A bagi B kurang A. Nah, sehingga data yang kalian peroleh nanti di penentuan massa jenis dan bobot jenis. Massa jenis ini adalah berarti massa jenis apa? Yang diperoleh C kurang A. Massa jenis sampel itu propylene glycol. Nah, massa jenis S juga kalian hitung. Rumusnya adalah B kurang A bagi mili. Sehingga massa jenis yang diperoleh ada dua, massa jenis aqueous serta massa jenis sampel yaitu propylene glycol. Nah, untuk bobot jenis cukup kalian hanya menentukan bobot jenis dari sampel yaitu adalah propylene glycol. Jadi ada 3 data yang diperoleh pada penentuan massa jenis dan bobot jenis. Satuan untuk massa jenis berarti apa? Gram per mililiter. Satuan untuk bobot jenis adalah gram. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Oke, silakan. Saya ingin bertanya nilai, bagaimana kita bisa menentukan nilai ml-nya? Oke, nah kasih pertanyaannya bagus sekali. Oke, jadi di sini ada diketahui. Untuk yang pertama nilai C itu sudah diketahui ya. C itu adalah bobot pignometer plus sampel. Yang A adalah bobot pignometer kosong. Untuk mili di sini ini adalah volume pignometer yang kalian gunakan. Jika kalian menggunakan volume 25 mili, berarti di sini kalian hitung dibagi dalam 25 mili. Tetapi jika kalian menggunakan bobot pignometer 50 mili di sini adalah 50 ml. Satuannya gram per mililiter. Sampai sini ada pertanyaan lagi untuk penentuan massa jenis dan bobot jenis? Oke, paham semua? Paham. Baiklah, kalau sudah paham kita lanjutkan. Yang kedua adalah penentuan viskositas menggunakan viskometer Oswald. Nah, tujuan dari praktikum penentuan viskositas menggunakan viskometer Oswald adalah nantinya kita dapat menentukan berapa nilai viskositas atau apa? Viskositas itu kekentalan. Kita bisa mengetahui berapa kekentalan dari suatu zat cair. Sampel yang kita gunakan juga sama adalah propylene glycol. Nah, zat pembanding yang kita gunakan adalah aqueous atau air. Berikut rumus dari penentuan viskositas. Rumusnya adalah N1 per N2 sama dengan T1 kali ρ1 bagi T2 kali ρ2. N1 itu adalah viskositas cairan pembanding. Cairan pembanding yang kita gunakan tadi adalah aqueous. Nah, viskositas cairan aqueous sudah diketahui. Menurut literatur, nilai viskositas air adalah 0,8 MPaS. Sehingga nilai ini sudah diketahui. N2 adalah viskositas cairan yang akan diukur. Nah, itu yang kita cari. Itu viskositas siapa sampelnya tadi? Propylene glycol. Kita akan menentukan berapa viskositas propylene glycol. Nah, ini yang dicari. Kemudian sama dengan T1. T1 adalah waktu alir dari cairan pembanding atau aqueous. Kemudian ρ1 atau massa jenis 1 itu adalah massa jenis cairan pembanding yaitu aqueous yang sudah kita peroleh dari data penentuan massa jenis dan bobot jenis. Kemudian T2 adalah waktu alir dari cairan yang diukur atau waktu alir dari propylene glycol. ρ2 adalah massa jenis dari cairan yang akan diukur atau cairan propylene glycol. Itu merupakan rumus dari penentuan viskositas. Nah, cara kerja seperti apa? Saya jelaskan terkait cara kerja penentuan viskositas menggunakan alat viskometer Oswald. Nah, ini merupakan alat viskometer Oswald. Nah, untuk viskositas, alat yang kita gunakan viskometer Oswald beserta bol pipet dan juga gelas ukur. Ya. Nah, caranya
kita ukur dulu cairan pembandingnya tadi adalah Aquades. Kita ukur dulu waktu alirnya. Caranya kita masukkan ke dalam lubang yang diameternya lebih besar, kemudian pasang bola pipet di lubang yang diameternya lebih kecil, pisah sampai melewati tanda batas atas, buka bola pipet atau menggunakan jari kalian, atur sampai tanda batas atas, hidupkan stopwatch, hitung waktu alir propylene glycol mulai dari mengalir dari tanda batas atas sampai melewati tanda batas bawah. Nah, baru masuk ke rumusnya tadi. C1-nya sudah dapat. Kalau satu hasil dari penentuan massa jenis dan bobot jenis, nah kalian tentukan berapa viskositas dari propylene. Ini paham untuk penentuan massa jenis, untuk penentuan viskositas? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tuh? Silakan. Berapakah volume yang dimasukkan ke dalam alat viskometer Osborne? Terima kasih. Oke, tadi berapa? Ya, berapa volume yang akan kita masukkan ke dalam alat viskometer? Nah, jumlah volume yang akan kita masukkan adalah 10 mili. Nah, sehingga kalian ukur terlebih dahulu, ya. Ukur terlebih dahulu propylene glycol menggunakan gelas ukur sebanyak 10 mili, baru kalian masukkan ke dalam alat viskometer Osborne. Ya, jadi baik Aquades maupun sampel yang akan kalian ukur sama volumenya, yaitu sebanyak 10 ml. Satuannya nanti apa kira-kira? Viskositas. Satuannya adalah MPAS. Ya. Oke, paham sampai sini? Baik, selanjutnya yang terakhir adalah penentuan tegangan permukaan. Untuk penentuan tegangan permukaan, kita akan menggunakan alat yang namanya pipa kapiler. Ya, di sini sudah ada pipa kapiler. Nah, untuk penentuan tegangan permukaan, kita akan mengukur larutan deterjen. Nanti karena kalian ada 4 kelompok, kita bagi konsentrasinya. Untuk yang kelompok pertama, larutan deterjen 1%, kelompok 2 larutan deterjen 2%, kelompok 3 3%, dan kelompok 4 larutan deterjen 4%. Dibuat dalam volume 100 ml. Ini nanti diaseskan terlebih dahulu. Cara pembuatan larutan sudah paham ya? Caranya gimana kan? Cara pembuatan larutan 1%. Larutan deterjen 1%. 1% arti 1%. Itu arti 1% itu apa? 1 per volume. Berarti artinya 1/1. Berarti satunya adalah gram. 100-nya adalah mili. Sehingga ditimbang 1 gram deterjen ditimbang, kemudian dilarutkan dalam 100 ml air atau Aquades. Paham ya sampai sini ya? Nah, sudah jadi larutannya 1%, baru kalian tentukan berapa tegangan permukaannya. Cara kerjanya, kalian siapkan pipa kapiler dan penggaris. Nah, sudah jadi tadi larutannya. Bagi dulu. Sudah jadi larutannya, larutan deterjen 1%, kalian masukkan, kemudian tutup dan ukur tingginya tadi, tinggi kenaikan larutan di dalam pipa kapiler menggunakan penggaris. Satuannya apa? Sentimeter. Paham ya? Nah, hitung untuk Aquades dan juga cairan yang akan kalian ukur, yaitu adalah larutan deterjen 1%, 2%, 3%, dan 4%. Paham ya sampai sini? Sudah dapat tadi datanya, baru kalian masukkan ke rumus. Rumus dari penentuan tegangan permukaan adalah S1 bagi S2 sama dengan H1 kali Rho 1 bagi H2 kali Rho 2. S1 ini adalah tegangan permukaan cairan pembanding. Cairan pembanding tadi apa? Aquades. Nah, sudah diketahui Aquades, yaitu nilainya adalah 71,8 Dyn per centimeter. Kemudian S2 itu adalah tegangan permukaan cairan yang diukur. Cairan diukur tadi adalah larutan deterjen dengan berbagai varian konsentrasi, ya 1-4%. Nah, itu berarti yang dicari, ya, berapa tegangan permukaan dari larutan deterjen tersebut. Kemudian H1 tadi tinggi cairan pembanding di dalam pipa kapiler, berarti tinggi Aquades di dalam pipa kapiler. H2 tinggi larutan deterjen di dalam pipa kapiler.
diserahkan ke dosen masing-masing. Ya, baiklah, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh 22,275. Ya, catat ya. Siap. Jangan sampai ada gelembung ya masuk ke dalam pipa kabinetnya, karena akan mengganggu hasil dari tinggi kenaikannya tadi. Sampai tenggelam, Pak. Sampai tenggelam. Masukkan aja semua. Ya, tutup. Ada gelembung, kalau ada gelembung diulangi lagi. Tegak lurus masukkan. Dilanjutkan dengan tinggi dari konis, ya. Lalu dihitung, ACC-kan dulu. Silakan kan, ACC-kan terlebih dahulu mesinnya. Lihat. Kan konis kan? Nilai massa jenis sampelnya tadi apa? Sampel yang kamu buat propylenglikol, hasilnya ini ya, 1,006 gram per mililiter. Oke. Kemudian massa jenis dari Akodes 0,971 gram. Bobotnya 1,3. Nah, nanti ditulis ya, ditulis kesimpulannya. Berarti nilai massa jenis untuk Akodes adalah 1,006 gram per mililiter. Massa jenis dari propylenglikol adalah 0,971 gram per mililiter, dan bobot jenis dari propylenglikol adalah 1,03 gram. Untuk viskositas ini ya, oke, 3,906 mps ya. Berarti ditulis kesimpulannya ya. Kesimpulannya berarti apa? Dari viskositas untuk yang tegangan permukaan ini ya, 75,93 Dai per cm. Jadi kesimpulannya adalah nilai tegangan permukaan dari larutan minyak yaitu 5,9 Dai per cm. Oke.